Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mr. Bay. Kali ini saya kedatangan saudara Sandi yang memiliki cerita mistik di rumahnya. Namun sebelum kita ceritakan, kita ceritakan dulu sedikit gambaran rumahnya itu. Yang sejarahnya dulu itu di sini itu sebelum ada perumahan, memang di sini tuh rawa-rawa, rawa yang alang-alangnya tinggi, kemudian dirubah menjadi sawah. Kemudian rumah yang pertama itu dibuat di sini, yang diuruk dibikin rumah adalah rumah saudara Sandi. Nah, setelah itu kesininya rumahnya ini karena dibuatnya loteng tinggi, kanan kirinya itu ada pepohonan, di sekitarnya itu dikelilingi kolam. Jadi suasananya ini kalau kita lihat itu benar-benar mencekam, mistis banget gitu ya. Nah, dengar-dengar dari rekan ini, memang rumah itu punya cerita yang sedemikian mencekam. Katanya ada penampakan kun, ada penampakan, penampakan pocing, penampakan, bahkan yang lebih serem lagi mungkin cerita yang namanya genderuwo. Namun lebih jelasnya kita tanyakan langsung aja sama saudara Sandi ini sendiri, gimana sih kejadiannya atau yang dia alami, cerita mistis ini di rumahnya. Mungkin ada yang lebih serem lagi dari hal-hal yang emang di sekitar kita udah pada tahu gitu kan. Cerita itu memang rumah itu angker gitu kan, tapi lebih abdolnya lagi ceritanya itu dari yang punya rumahnya atau penghuni rumahnya itu sendiri gitu ya. Oke Bang Sandi, kita tanya nih, bener nggak sih rumah itu ada cerita hal-hal yang seperti itu, cerita mistis? Yang kata orang di situ ada pocong, ada kun, dan ada genderuwo. Itu gimana? Ya kalau disebut benar ya benar, disebut gak benar ya gak benar. Kok bisa gitu? Tergantung persepsi. Tergantung persepsi orang itu. Cuman ya yang kalau saya alamin sih gimana ya, bisa dibilang sih lumayan Serem. menghibur lah gitu. Menghibur. Menghibur gitu kan. Jadi bukan hanya saya atau keluarga aja yang Ngalamin, tapi ada beberapa orang juga yang merasakan atau melihat, apalagi anak-anak yang bisa melihat lah gitu. Jadi di tempat itu selain keluarga besar yang mengalami kejadian hal-hal seperti itu, dinampakin atau suara-suara yang aneh, ada juga orang luar yang pernah merasakan hal itu. Itu gimana tuh? Kita bahas aja. Orang kalau buat orang rumah itu sendiri kemungkinan udah terbiasa dengan hal-hal itu, jadi sudah nggak menakutkan lagi mungkin ya, karena situasinya udah terbiasa dan di rumah sendiri. Tapi bagi pendatang atau yang merasakan baru main ke rumah itu, hal-hal yang seperti itu buat mereka mungkin jadi satu obrolan yang ya sedikit menakutkan. Tergantung persepsi orang itu sendiri. Dia kalau penakut mungkin takut, kalau emang buat yang orang yang berani ya mungkin berani juga. Biasa aja. Ada nggak sih cerita yang dari mereka yang berkunjung ke rumah itu yang benar-benar emang situasinya menakutkan, atau cerita-cerita yang lebih wah dari hal itu? Kalau menakutkan mungkin karena emang beberapa orang teman saya itu kan emang bisa dibilang udah terjun lah ke dunia spiritual.
kan. Jadi teman-temannya Sandi ini ada yang belajar atau terjun Ya, mengerti hal seperti itu. ada yang beberapa yang emang terjun sendiri atau gift gitu kan. Gift ya. Kalau istilahnya indigo apa gitu kan. Jadi dia punya wawasan hal-hal yang bersangkutan dengan hal itu. Bersangkutan. Nah kalau sebenarnya sih ada beberapa gitu kan. Yang ngeliat terutama yang di atas gitu. Di atas Di loteng atas, berarti di ya. loteng. Itu kan depannya itu apa sih namanya ini, Teras loteng. teras loteng gitu. Kita lagi ngobrol di bawah gitu kan. Lagi ngobrol di bawah, kadang-kadang ada temen juga yang peka gitu kan. Ya, kok ada yang ngintip gitu kan di atas gitu. Siapa tuh? Ada ya banyak lah gitu ya. Ngomong kayak gitu bukan satu orang, dua orang gitu. Yang peka itu. Kadang-kadang kita pun yang nggak peka juga, kadang-kadang mungkin karena sugesti atau apa ya nggak tahu. Ngelihat suka ada gitu kan. Suka ada seperti ada yang perhatikan gitu kan. Gitu kan. Tapi yang lebih seru ceritanya itu ada teman saya itu orang Jakarta. Iya. Orang Jakarta main ke sini gitu kan karena ada beberapa hal main ke sini. 3 orang itu. 3 orang. Iya. Nah, yang 1 orang itu aneh tuh. Yang 1 orang. Saya nggak tahu siapa gitu kan. Dulu pas pertama itu nggak tahu siapa dia itu, karena kan yang saya kenal ini cuma 1 orang gitu. Oh, jadi kawan situ sendiri cuma 1 orang, tapi yang bertamu 3 orang. 3 orang. Berarti dia bawa temannya kan, bawa 2 orang. Nah, yang 1 itu karena kan datangnya itu dari Jakarta itu sekitar jam 9 atau jam 10 lah gitu kan, baru nyampe ke sini itu. Nah, ngobrol gitu. Dari ini